Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Masyarul muslimin, sedang jemaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari yang berbahagia ini. Kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita, ikhlaskan niat kita, yakin dengan seyakin-yakinnya saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang dipilih oleh Allah di antara 12 bulan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan di mana turunnya Al-Quran. Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Kita mengenal Bapak dan Ibu bulan suci, kita mengenal kitab suci, kita mengenal tanah suci. Semuanya itu adalah tempat, waktu, dan pedoman-pedoman kitab-kitab yang disucikan oleh Allah. Dan setiap kita akan masukinya juga kita harus suci. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaring, memilih siapa yang akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu. Sehingga Allah seru dengan seruan yang begitu indah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah. Yang diseru oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu adalah orang yang beriman. Itulah yang diwajibkan oleh Allah. Bagi orang yang tidak beriman, apakah dia orang kafir, akan sama saja bagi mereka. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang fasik juga tidak diseru oleh Allah. Begitu juga orang yang munafik. Begitu juga orang yang syirik, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia termasuk ke dalam golongan orang yang diseru oleh Allah. Jadi ketika orang beriman
dia akan lolos dengan saringan itu dan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan bagi yang tidak masuk ke dalam saringan itu, tentunya dia juga berada dalam bulan Ramadan ketika pada tanggal 1 Ramadan besok, pada tanggal 2 besok, dia masih ada di muka bumi Allah ini, dia masih hidup, dan dia tetap berada di dalam bulan Ramadan secara fisiknya. Jadi secara fisiknya sama saja. Apakah dia beriman, dia tidak beriman, fisiknya betul sama-sama berada dalam bulan Ramadan. Tapi dia tidak masuk kepada saringan. Diibaratkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi orang yang beriman, dia akan larut di dalam bulan Ramadan itu. Jadi larut ini sama dengan bagaimana ketika gula dimasukkan ke dalam air, dia bersenyawa, dia larut dalam bulan Ramadan. Ketika garam dimasukkan, dia bersenyawa, dia berubah rasa. Tetapi ketika orang yang tidak beriman, dia masuk berada dalam bulan Ramadan, dia bagaikan minyak yang berada dalam air. Jadi dia ada di sana, tapi dia mengapung-apung. Dia tidak bersenyawa, dia terpisah dengan Ramadan itu, dan dia tidak akan bisa menikmati Ramadan itu sendiri. Nah, bagi orang yang beriman, dia akan menikmati Ramadan itu. Dia akan menikmati bagai jamuan Allah terindah yang disuguhkan oleh Allah kepadanya sekali dalam 1 tahun. Sehingga di awal-awal sekarang ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang beriman, dia berharap, dia harap-harap cemas, apakah akan sampai dalam waktu yang 4 hari ini akan berjumpa dengan Ramadan yang diidamkannya. Orang yang beriman membayangkan dari sekarang betapa keindahan dan kenikmatannya berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di siang hari, betapa nikmatnya ketika dia mendirikan malam Ramadan. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nuansa itu telah kelihatan, telah bisa kita baca ketika kita melihat wajah saudara-saudara kita. Apakah ada rasa harapnya ingin berjumpa dengan Ramadan, ada kerinduannya berjumpa dengan Ramadan, sehingga dia mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam Ramadan itu, ke dalam bulan suci itu. Dia sempurnakan tauhidnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia luruskan imannya seluruh-seluruhnya agar dia bersenyawa dengan bulan Ramadan. Dia menjaga hubungan dengan Allah, dia menjaga hubungan dengan manusia. Orang yang akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, orang yang diseru sebagai orang yang beriman, tidak ada sedikit pun celah dia mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Dia memahami betul ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang menserikatkan Allah adalah orang yang dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yusyrik bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dengannya atau syirik, dan dia mengampuni dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Bagi orang yang beriman, tidak ada sedikit pun celah mempersekutukan Allah.
Itu yang perlu kita bersihkan pertama. Kalau orang mengatakan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, katakan balimau. Ikolah yang perlu kita limaui dulu. Jangan ada sedikit pun celah. Memang kita tidak ada lagi menyembah patung, menyembah berhala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih adakah kita sekarang yang percaya kepada ajimat misalnya? Ketika kita punya anak, punya cucu, kita gantungkan di lehernya agar dia tidak tersapa walasi dan segala macam. Ini masih kita sempurnakan. Apakah masih ada sekarang kita yang mengatakan kalau ini tidak ada, ini tidak akan laris dagangan saya? Apakah kita masih ada sekarang kalau tidak ada cincin ini di tangan saya, kita tidak akan tenang? Semenjak batu cincin ini ada di tangan saya, terasa perasaan saya tenang dan damai. Damainya dan tenangnya karena cincin itu yang ada di jarinya. Semenjak burung ini ada di rumah saya tidak ada lagi bertengkar dengan istri dan anak-anak saya, keluarga sendiri aman dan damai. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau masih ada, mari kita habiskan sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak dan Ibu, tidak hanya itu, syirik kecil yang menjadikan kita bangga dengan apa yang kita miliki, yang membuat kita bangga dengan jabatan kita, kedudukan kita, yang membuat kita bangga dengan harta-harta kita, yang selalu kita bangga-banggakan. Kadangkala Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita juga bangga untuk dikatakan sebagai orang yang soleh, sehingga kita memakai aksesoris kesolehan, yang di situ kita berharap pujian dari orang lain, agar orang menganggap kita orang yang soleh. Ini juga harus kita bersihkan. Jangan kita jadikan ilah yang lain. Di mobil kita taruh Al-Quran supaya kita terhindar dari kecelakaan. Di mobil kita taruh sajadah agar kita dilihat, dipandang sebagai orang yang soleh. Ditempatkan tasbih. Ketika itu ada di dalam perasaan kita dan diri kita, Bapak, ini ria yang juga merupakan syirik. Kemudian ada lagi hari ini Bapak dan Ibu, ketika kita melihat di kiriman WA saudara-saudara kita, kelihatannya memang bagus sekali. Dibikin bacaan-bacaan, kalimah-kalimah thayyibah. Baca ini setiap hari sekian kali. Baca ini, itu betul. Tapi bacalah sebanyak-banyaknya, berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya pamrih-pamrih. Serahkan kepada Allah apa yang mau Allah berikan kepada kita. Ditambah lagi Bapak dan Ibu, kirimkan kepada saudara-saudara. Betul itu, kita kirimkan kalimat-kalimat yang baik itu kepada saudara-saudara kita, agar kita berbagi dalam beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kata-kata di akhirnya yang ini yang sangat luar biasa, yang akan menyesatkan kita kepada jurang kesyirikan. Kalau ini Anda kirimkan kepada 20 orang dalam satu hari ini, Anda akan dalam satu minggu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Sehingga kita kirimkan sebanyak-banyaknya agar kita berharap keberuntungan yang besar akan datang. Tetapi ketika Anda tidak kirimkan ini dalam satu minggu ini, Anda akan mendapatkan bencana dan musibah, sehingga kita ketakutan mengirim itu semua. Ini kita mensekutukan Allah dengan kiriman WA yang ada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersihkan hal-hal yang seperti ini hari ini Bapak, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Itulah membersihkan tauhid kita dari kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, apa yang perlu kita bersihkan? Bersihkan hubungan kita antara sesama. Hablum minan nas. Maafkan saudara-saudara kita.
Tanamkan di dalam diri kita hari ini Bapak dan Ibu, kita memaafkan semua saudara kita muslimin dan muslimat. Kita merdekakan diri kita. Mudah-mudahan juga saudara-saudara kita juga seperti itu. Dan dalam setiap kesempatan, mari kita bermaaf-maafan. Agar kita betul-betul bersih masuk bulan suci Ramadan. Sekarang saatnya Bapak dan Ibu. Nanti iya juga pasca Idul Fitri. Tapi saat yang paling tepat ada sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Agar kita bersenyawa dengan Ramadan ini. Agar kita tidak mengapung-apung seperti minyak di dalam air. Kemudian yang ketiga, bersihkan harta-harta kita. Dari harta-harta yang haram. Dari yang subhat sekalipun juga. Bersihkan Bapak dan Ibu. Kalau masih ada yang kita ragukan di dalam harta kita, kalau masih ada zakat-zakat yang belum kita keluarkan zakat kita. Bersihkan Bapak dan Ibu. Kemudian bersihkan rumah semuanya, agar kita memang masuk dalam kondisi yang betul-betul bersih, bahagia, rindu berjumpa dengan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang paling penting juga dari hari ini Bapak dan Ibu, buat perencanaan yang terukur bagi Bapak dan Ibu untuk 1 bulan Ramadan yang indah itu. Rencanakan amal-amal terbaik Bapak-bapak dan ibu-ibu, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan sehingga dia menjadi terukur dan kita bisa mencapai target-target yang telah kita tetapkan sendiri untuk kita raih, menjadi menuju target yang ditetapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Tanpa adanya perencanaan, tanpa adanya target-target kita tidak akan bisa untuk meraih target yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamin saimin laisalu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang hanya mereka depan kecuali ada haus dan lapar. Kita berharap Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Karena tidak ada jaminan dan garansi bahwa Ramadan akan datang masih berjumpa dengan kita. Sehingga ketika kita menganggap ini Ramadan yang terakhir, kita persembahkan amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan tahun ini. Mulai dari saum kita di siang hari, kita camkan dalam diri kita bahwa kita betul-betul akan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kita akan sholat berjamaah di masjid-masjid dan musola-musola setiap waktu. Kita targetkan, kita akan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang telah digariskan. Kita akan membayarkan infak terbaik kita. Begitu juga di malam Ramadan, kita akan mendirikan Ramadan. Begitu juga dengan tilawah Al-Quran, kita targetkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hari-hari biasa seperti hari sekarang, mungkin kita hanya bisa menghatamkan 1 bulan 1 kali atau 1 juz 1 hari. Mari kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kalau bisa kita upayakan minimal 3 kali kita khatamkan Al-Quran. Di 10 yang pertama ini kita programkan di bulan maghfirah, rahmah, maghfirah, itu minan nar. Setiap tahapan dan etapa itu kita khatamkan 1 kali, sehingga pada akhir Ramadan kita khatam sebanyak 3 kali. Yakin Bapak dan Ibu, kalau ini kita planningkan, ini akan bisa kita capai. Tapi kalau kita tidak rencanakan, dia akan berjalan menurut mengalir apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi kalau kita ikat dengan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tulis Bapak dan Ibu, dan apa yang kita kerjakan setiap hari dan setiap saat, kita ada panduan dan acuan untuk kita sendiri, dan kita sendiri yang membuatnya, dan kita sendiri juga yang mematuhinya. Insya Allah Bapak dan Ibu, ketika target-target itu kita tetapkan dan kita raih, insya Allah apa yang kita idamkan target Ramadan kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqin, mudah-mudahan bisa kita raih. Ulaika humul mu'minun haqqan, itulah orang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim,
bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu, apalagi yang kita cari kalau bukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau bukan rezeki yang mulia dari Allah yang kita harapkan ketika kita nanti Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Itulah misi, visi hidup kita menuju jannahnya Allah. Gerbangnya Bapak dan salah satunya adalah bagaimana kita mempersembahkan Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik kita tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Moga-moga kita berhasil meraih impian kita semua. Banyak maaf Bapak dan Ibu atas nama pribadi dan juga keluarga. Kami memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu ketika mungkin ada yang tidak tersapa, kemudian ada sikap salah kata, salah perbuatan. Atas nama saya pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu semua. Dan atas dengan pribadi saya, semua muslimin dan muslimat telah terlebih dahulu saya maafkan. Mudah-mudahan kita bisa bersenyawa menikmati jamuan Allah dalam Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.